Dan di setiap arwah itu muncul, itu selalu ditandai dengan tangisan dan juga ungkapan tolong, tolong aku, tolong aku. Dan itu dari beberapa warga sekitar yang menceritakan bahwa Pak Budi, anaknya jenengan, Pak, anaknya jenengan muncul, Pak. Dan ternyata dari maksud minta tolong itu ada kaitannya dengan sebuah tali yang menjadi sebuah syarat untuk jenazah itu melengkapi di alam kuburnya, yaitu tali pocong. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jumpa kembali di channel Selamat Untung. Di kesempatan kali ini Bade akan mencoba menceritakan satu kiriman dari salah satu subscribernya Selamat Untung yang menceritakan bagaimana kisah pesugihan tali perawan. Nah, untuk kelengkapan ceritanya dan apa saja yang terjadi di dalam cerita pesugihan tali perawan ini tidak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke cerita Selamat Untung. Namun terkait dengan nama, tempat ataupun tokoh, semua sudah disamarkan. Dan semoga di kesempatan kali ini untuk semua sahabat Selamat Untung dimanapun Anda berada, yang ada di luar negeri, di Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicurahkan segala keberkahan, nikmat serta lafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjang umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya robbal alamin. Dan seperti biasa untuk melengkapi cerita pesugihan kali ini, Pak Adi Tanderek ngopirin kersane mana mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana mantap. Dalam sebuah kiriman cerita yang diceritakan oleh narasumber yang sebut saja di sini namanya Pak Erham. Pak Erham itu menceritakan tentang salah satu pelaku pesugihan tali perawan. Dan kebetulan pelaku ini ya bukan orang yang jauh dari Pak Erham. Ya bukan orang dekat atau bukan sahabat, tapi tetangga. Tetangga yang sangat dikenal oleh Pak Erham. Bagaimana perilaku seorang tetangga ini memang cenderung asik dan hobi dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistis. Sebut saja di sini namanya Pak Cipto. Dalam kisah Pak Erham yang menceritakan tentang Pak Cipto ini, memang Pak Cipto itu dia sedari dia muda sampai dia berkeluarga, bahkan anaknya sudah dewasa, anaknya itu usianya sudah bukan usia yang kecil lagi, sudah remaja, sudah hampir 25 tahunan. Anak laki-laki dari Pak Cipto ini memang dikenal sebagai anak yang juga sering mengikuti jejak sang bapak, yaitu Pak Cipto, yang sering sekali yang namanya datang ke tempat-tempat angker ya, tempat-tempat yang mungkin banyak orang tidak berani. Nah, sebut saja di sini namanya Angga ya. Angga dari anaknya Pak Cipto ini, ya sering mereka berdua itu untuk mendapatkan sebuah keberuntungan itu ya juga nyari togel, sampai mereka berdua itu datang ke tempat angker untuk ya nyari keberuntungan tadi lewat yang mungkin caranya dia lewat tirakat, lewat datang meminta, memohon. Dan memang pernah ada sebuah kejadian yang terkait dengan kesuksesan seorang Pak Cipto bersama Angga itu, yang mana Angga ini selalu diminta sama sang bapak untuk menemani ketika mencari sebuah togel tadi. Memang pernah ada kabar kalau bapaknya itu pernah sempat dapat 4 angka. Namun kejadian itu tak lepas dari petaka, di mana seorang bapak yang namanya Pak Cipto itu ketika dia sudah dapatkan 4 angka, yang waktu itu kabarnya itu angkanya itu seperti bergaris merah ya, atau tanda merah, itu sempat membuat Pak Cipto itu sempat ya kayak mau ditumbalkan. Namun mungkin karena dia ini memang hobinya itu hobi dengan hal gaib, dia bisa selamat. Namun keselamatan itu tak lepas dari apa yang dia dapatkan dari uang togel itu. Ya dia seperti halnya itu kayak uang itu dia dapatkan tapi habis untuk pengobatannya saja, untuk tolak balaknya, untuk datang ke dukun, untuk ini dan itu sebagainya. Itu diketahui oleh Pak Erham bagaimana seorang Pak Cipto ketika dia pernah dapatkan uang dari togel, yang uang itu pun habis hanya untuk usaha dia selamat dari sosok yang memberikan angka itu. Sampai sebuah kejadian yang mungkin di luar dugaan dari
tetangga yang talin Pak Erham ini, seorang Pak Cipto, ini sempat menanyakan ke beberapa warga sekitar, termasuk salah satu dari anaknya namanya Angga. Kebetulan anaknya Pak Erham itu seumuran dengan anaknya Pak Cipto. Ini sebut saja namanya Wahyu ya. Wahyu itu anak dari Pak Erham, sementara Pak Cipto itu anaknya namanya Angga. Nah, Angga ini sering menceritakan terkait dengan perilaku sang bapak, yaitu Pak Cipto, yang kala itu ya hobi banget namanya datang-datang ke tempat angker, sampai datang ke kuncen, sampai datang ke dukun. Nah, disitulah ketika mungkin waktu pengobatan, waktu terapi, dia sempat nyaris dijadikan tumbal untuk bisa mewujudkan sebuah keinginan yang tak lain tentang kesuksesan. Itu bisa diwujudkan yang tanpa tumbal, tapi dengan satu syarat: carilah tali perawan yang meninggal di Selasa Kliwon. Dan ini tentunya tidak mudah. Sampai singkatnya seorang Angga ini dari anaknya Pak Cipto itu pun sempat memberitahu ke Wahyu, kalau misalkan nanti ada kabar ya dimanapun berada, misalkan ada gadis yang meninggal di Selasa Kliwon, entah itu malamnya atau harinya, kasih kabar ke saya. Waktu itu Wahyu ini menanyakan ke Angga, untuk apa sih enggak kamu kok nanya aneh-aneh? Ya sekedar saja barangkali, biasanya kan kalau orang meninggal Selasa Kliwon itu kan jenazahnya dijaga, apalagi dia seorang gadis. Dan ini awal mula dari sebuah perilaku seorang Pak Cipto yang awalnya itu didengar dari Angga ke Wahyu, yang Wahyu juga menceritakan ke bapaknya yaitu Pak Erham. Apa benar Wahyu yang kamu dengar tuh? Iya Pak, itu dari Angga anaknya Pak Cipto. Memang seperti itu, bapaknya tuh nyari informasi terkait gadis yang meninggal di malam Selasa Kliwon atau harinya. Dan hal itu benar-benar dibuktikan sama Pak Erham lewat menanyakan secara langsung ke Pak Cipto. Pak Cipto, sampean itu mau nyari buat apa gadis yang meninggal Selasa Kliwon? Adalah Pak Erham, itu urusan saya, sampean tidak usah ikut campur. Karena memang tidak terlalu dekat ya. Jadi ketika Pak Erham menanyakan pun ya serasa seperti kayak tidak dipedulikan. Dan singkatnya, untuk mencari gadis yang meninggal Selasa Kliwon itu pun tidak mudah, tidak langsung ketemu, itu udah butuh waktu kurang lebihnya sampai hampir setahun lamanya. Hampir setahun itu seorang Pak Cipto bolak-balik dari satu kampung ke kampung yang lainnya, sampai satu kecamatan itu udah nemu-nemu. Sampai mungkin kabar rumor itu sudah berlalu lah, intinya tidak dipedulikan lagi, sampai pas di hari atau waktu yang mungkin sudah diharapkan oleh Pak Cipto ini. Saat itu mungkin udah setahun berlalu ini, tetangga dari Pak Erham, kebetulan dia itu seorang gadis yang sebab musabab meninggalnya itu memang dia karena gejala penyakit, yang meninggalnya itu tepat di malam Selasa Kliwon, itu sekitar jam 1 dini hari, dan meninggalnya pun di rumah sakit waktu itu. Kabar tentang meninggalnya seorang gadis yang talent tetangganya yang waktu itu didengar oleh Pak Erham setelah esok hari, di mana jenazah itu setelah didatangkan dari rumah sakit ke rumah duka, ya tepatnya itu sekitar jam 4 pagi ya, sebelum subuh, itu Pak Erham terbangun ketika terdengar ambulan yang memang tidak terlalu terdengar jelas karena memang sempat dimatikan, dan memang ada dari Wahyu yang menggugah atau membangunkan bapaknya. Pak, itu Pak, tetangga kita ada yang meninggal Pak. Siapa? Itu loh Pak, si gadis Pak. Dia meninggal kenapa? Ya dia kan meninggal karena penyakit kronis Pak, yang udah diidap lamanya. Dia meninggal karena penyakit kronis Pak. Kita ke rumahnya Pak, sekalian kita ya mendoakan almarhumah. Dan Wahyu sama bapaknya itu Pak Erham waktu itu ya terbangun dari kabar yang tak lain itu adalah tetangganya, seorang gadis yang meninggal di malam Selasa Kliwon. Dan Pak Cipto, Angga juga datang waktu itu. Namun kabar malam Selasa Kliwon itu kan memang sudah benar-benar sudah dilupakan ini sama Pak Erham waktu itu. Udah dilupakan karena udah setahun lamanya. Namun setelah di hari pemakaman itu, ya pemakaman berjalan seperti biasa, normal lah, tidak ada hal yang aneh atau yang janggal. Namun setelah kurang lebihnya hampir 1 minggu ya, jenazah gadis itu dimakamkan. Dan ketika keluarga dari gadis yang meninggal ini ya, di sela-sela 7 hari gadis itu meninggal, tentunya kan keluarga meminta
agar tetangganya itu, ya tentunya seperti kayak Pak Erham, Angga ataupun Wahyu, diminta untuk ngejaga makam gadis selama kurang lebihnya 7 hari. Namun sebelum 7 hari penuh itu dilakukan jaga di area makam itu, pas mungkin malam ke-6-nya, itu cuaca di area pemakaman, cuaca di kampung itu memang suasananya dari sore itu udah mendung, udah bener-bener gelap ya, sampai tiba saatnya ketika para tetangga setelah berzikir, setelah tahlilan itu berangkat ke area makam sekitar hampir isya, biasanya itu jam 8:30 mereka itu ya saling gantian ngejaga ya. Giliran dan waktu malam ke-6 itu cuacanya itu dari rumah saat tahlilan saja itu udah gerimis. Nah waktu mau keluar pas mau berangkat ngejaga itu cuaca hujannya deras banget, yang membuat para tetangga ini ketika giliran untuk ngejaga area makam si gadis tentunya kan diundur, ditunda lah sampai cuaca hujan itu reda. Dan nunggu reda itu kurang lebihnya itu hampir 1 jam, dari jam 8:30 sampai jam 9:30 itu nunggu hujan reda itu ndak kunjung reda-reda. Sampai jam 9:30 udah keadaannya udah mending. Nah salah satu dari keluarganya gadis itu sempat meminta sama yang jaga waktu itu, ya mungkin Pak Erham dan yang lainnya, tolong Pak jenguk makam anak saya, tolong lihat anak makam saya pokok firasatnya ndak enak. Nah saat itu di antara beberapa tetangga ini yang memang diminta sama orang tua gadis itu berangkat ke area makam dengan keadaan yang masih gerimis, itu pakai payung dengan senter. Itu ada 4 orang yang salah satunya Pak Erham. Ketika sampai di area makam, itu keadaan makamnya itu ya tidak ada yang aneh ya, masih posisinya itu ya benar-benar masih normal. Namun ketika pas jaga udah ada di sekitar makam saat itu, ini makam tiba-tiba seperti kayak tanahnya itu mulai turun ke bawah, kayak ambles. Dan ini yang membuat seorang Pak Erham dan tetangganya ini sempat keheranan. Pak, lihat makamnya Pak, kok tanahnya ini kok turun ke bawah Pak, Itu dari Pak Erham dan tetangganya sempat, loh kok iya Pak, ini ada apa ini. Dari apa yang disampaikan Pak Erham ini, nah salah satu yang ikut saat itu ngejaga ya, menjawab ya mungkin ini kan faktor hujan Pak, jadi tanah makam yang baru ini kan mungkin rapat sehingga pori-pori tanah yang belum padat tadi ya mungkin ini turun ke bawah Pak, ini kan hujan deras Pak. Jadi dan dugaan salah satunya ini diiyakan, oh iya bener juga Pak ya, tapi kok agak aneh Pak, masa sih Pak kalau memang bener-bener kena hujan ya walaupun sederas apapun ya tanah makam ini kan udah dipadatkan sebelumnya Pak, masa sih Pak kok sampai segini Pak turunnya ke tanah Pak. Tanah makamnya itu hampir seperti kayak makam yang mungkin udah ya mungkin 1-2 bulan lah, terlalu turun lah tanahnya itu, udah terlalu gundukannya itu udah terlalu membesar. Ini benar-benar disaksikan di malam itu, di malam ke-6. Dan ketika selesainya mereka jaga di area makam si gadis itu ya, tepatnya setelah terdengar suara ngaji ya sebelum subuh waktu itu, mereka itu ya mulai beranjak pergi dari area makam. Dan sesampainya di rumah keluarga gadis itu menyampaikan ke orang tuanya, Pak mohon maaf ini Pak, semalam saya jaga berempat ini Pak, ini tanah makam anak bapak memang agak ambles Pak, agak turun. Dan saat itu orang tuanya pun sempat menjelaskan ke Pak Erham dan ketiganya, Pak ini saya punya firasat udah enak Pak, soalnya semalam ketika saya tidur Pak, gadis itu datang, anak saya datang dan dia meminta tolong Pak, sampai aku terbangun dan aku berharap semoga tidak terjadi apa-apa sama anak saya. Dari mimpi seorang bapak, dari firasat seorang bapak, Pak Erham yang waktu itu memang sudah mungkin lupa dengan yang namanya cipta yang menginginkan tali perawan di malam Selasa Kliwon, yang meninggalnya Selasa Kliwon itu udah dilupakan, benar-benar sudah tidak teringat lagi. Dan ketika orang tua gadis itu
membicarakan tentang keadaan anaknya yang minta tolong yang muncul dalam mimpinya, ya sempat Pak Erham dan yang lainnya, Pak, ya semoga saja mimpi itu hanya sebatas bunga tidur. Ya semoga saja doa-doa kita, para tetangga kita, ya semoga tersalurkan ke almarhumah. Ya semoga saja esok di malam ke-7 tahlilannya tidak ada kendala. Dan apa yang disampaikan tetangga itu pun ya sempat menenangkan seorang bapak, ya orang tua gadis yang sudah meninggal ini. Dan di esok harinya yang tepatnya di malam ke-7 pas habis sholat isya kan kembali tahlilan itu dilakukan. Nah saat tahlilan di malam ke-7 itu, gadis yang sudah meninggal itu yang mungkin banyak warga ataupun orang yang saat itu ikut tahlilan di rumah gadis, entah itu nyata atau tidak, dari ceritanya Pak Erham itu ada yang ngelihat sosok gadis itu muncul di area halaman rumahnya sendiri, dan dia dalam keadaan nangis sembari teriak tolong, tolong, dengan sendu, dengan tangisan dan juga ungkapan minta tolong. Dan ini yang membuat orang-orang di sekitar rumah dari gadis yang terutama saat itu tahlilan itu ya ketika mendengar ungkapan tolong dan juga tangisan yang ngedengar itu hanya beberapa saja, sehingga antara percaya atau tidak itu masih menjadi misteri waktu itu. Namun hal itu setelah malam ke-7, tepatnya itu malam tahlilan udah selesai, sosok gadis ini yang sudah meninggal itu setelah 7 hari dia menjadi teror nyata di kampung itu. Dan itu sering mengganggu warga sekitar yang lewat di area pemakaman, yang kadang ya munculnya sewaya-waya, ya kayak habis maghrib kadang dia muncul, kadang jam 10 malam dia muncul. Dan kejadian teror sosok gadis yang penasaran seperti kayak gentayangan ini menjadi teror nyata di kampung Pak Erham tinggal. Terutama seorang bapak yang harus merasakan kesedihan di mana anak gadisnya yang meninggal karena sakit, meninggal di Selasa Kliwon waktu itu, justru malah menjadi sebuah teror nyata di kampung orang tua dari gadis itu, yang sebut saja di sini namanya Pak Budi. Itu orang tuanya gadis. Sampai Pak Budi ini ya benar-benar menangis, termasuk istri juga menangis keadaan anaknya, yang menjadi sebuah rumor yang sangat tidak enak. Karena gadis yang meninggal ini usianya masih belia, baru 16 tahun, dia meninggal karena penyakit kronis, dan jenazahnya ini gentayangan. Dan di setiap arwah itu muncul, itu selalu ditandai dengan tangisan dan juga ungkapan tolong, tolong aku, tolong aku. Dan itu dari beberapa warga sekitar yang menceritakan bahwa Pak Budi, anaknya jenengan, Pak, anaknya jenengan muncul, Pak. Dan kemunculannya ini ya bukan hanya di area makam saja, tapi hampir mengelilingi satu kampung itu, di mana setiap kemunculannya ini ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang mungkin di luar nalar juga. Beberapa harta benda warga itu hilang. Ini yang mungkin bisa dikaitkan bahwa sosok gadis yang meninggal, di mana tali perawannya yang sudah dicuri, namun waktu itu kan belum terungkap, ini bisa digunakan untuk pesugihan tali pocong yang digunakan untuk pesugihan pocong keliling. Dan itu caranya ya mungkin dengan tali perawan itu, namun benar-benar belum terungkap waktu itu. Namun dari kegaduhan, kegelisahan para warga sekitar, yang kemunculan sosok arwah gadis dari anaknya Pak Budi ini sampai ke beberapa desa sekitar, ini yang mungkin meresahkan warga sampai kurang lebihnya hampir 1 bulan, di mana ya Pak Budi sendiri sebagai orang tuanya sudah meminta tolong seorang praktisi, seorang kiai untuk mendoakan dan berusaha agar jenazahnya itu tenang di alam barzah, agar jenazahnya itu tidak mengganggu warga sekitar dan warga desa yang lain. Ini udah lebih dari sebulan.
Dan di balik gegernya sosok gadis yang gentayangan ini, yang arwahnya setiap kali muncul selalu dengan tangisan, selalu dengan mengungkapkan minta tolong, tolong aku, dan itu membuat beberapa warga ini ya sempat mengadu ke Pak Budi. Dan bahkan ini yang lebih janggal lagi, di keluarga Pak Cipto, tetangga dari Pak Erham, ini benar-benar berubah secara drastis dalam kurun waktu 1 bulan saja semenjak gadis itu sudah meninggal ya. Secara keadaan finansial dari seorang Pak Cipto, Angga dan keluarganya ya, satu keluarga ini kayak seperti ketiban rezeki secara cuma-cuma. Tiba-tiba bisa borong benda-benda berharga, bisa beli motor, bahkan bisa renovasi rumah dalam kurun waktu yang bisa dikatakan sangat singkat. Dan itu benar-benar disaksikan sama Pak Erham terkait dengan kesuksesan seorang Pak Cipto ini. Namun di balik kesuksesan itu, Pak Erham sempat mungkin berpikiran bahwa apakah mungkin di balik sosok gadis yang meninggal ini ada kaitannya dengan ceritanya dulu Angga ke Wahyu, bahwa gadis yang meninggal malam Selasa Kliwon atau Selasa Kliwon yang ketika dicuri tali perawannya dijadikan media perantara pesugihan. Karena yang terjadi pada keluarga Pak Cipto dalam waktu sebulan saja, waktu itu rumah udah direnovasi, motor udah kebeli, perabot rumah udah semuanya kebeli, bahkan istrinya pun seperti jadi orang kaya baru, bahkan perilakunya Angga pun ya seperti kayak orang kaya baru. Dan ini memunculkan dugaan-dugaan bahwa di balik arwah yang penasaran, yaitu sosok gadis dari anaknya Pak Budi, ini ada kaitannya dengan Pak Cipto dan Angga. Memang sudah setahun ya, memang rumor itu udah sempat hilang dari pikirannya Pak Erham dan Wahyu. Namun ketika setengah tahun, namun setelah 40 hari sepeninggal gadis yang waktu itu Pak Budi yang sebagai orang tuanya mengundang beberapa praktisi yang berdoa secara langsung di rumah dan di makam di mana jenazahnya gadis itu dimakamkan, ada sebuah hal yang diungkapkan oleh beberapa praktisi ini, bahwa sosok gadis yang arwahnya ini gentayangan, arwah yang selalu mengungkapkan dia seperti ada sesuatu yang ingin diungkapkan karena dia selalu minta tolong. Dan ternyata dari maksud minta tolong itu ada kaitannya dengan sebuah tali yang menjadi sebuah syarat untuk jenazah itu melengkapi di alam kuburnya, yaitu tali pocong. Ini diungkapkan oleh praktisi di mana salah satu mediumisasi, di mana salah satu warga yang kala itu ikut berdoa di area makam. Itu tanpa disadari, mungkin entah dia ngelamun atau apa, itu tiba-tiba dari rombongan yang ngaji itu ya, itu seperti kayak kerasukan dan dia mengungkapkan tolong aku, dan spontan ya para praktisi termasuk para Erham dan Wahyu dan juga Pak Budi nengok ke belakang, yang mana salah satu warga ini lagi kerasukan sosok arwahnya gadis dan disitulah komunikasi, siapa kamu? Aku gadis, tolong aku Pak, kamu kenapa? Tolong aku, dan itu yang selalu diungkapkan gadis yang tidak menjelaskan apa maksud dan tujuan dia minta tolong ini, apa yang diinginkan. Itu benar-benar belum terungkap. Sampai singkatnya seorang praktisi yang rela untuk tirakat, untuk berikhtiar bahwa apa yang terjadi dengan arwah ini yang benar-benar tidak wajar, meminta izin sama Pak Budi, orang tua dari gadis ini, Pak, izinkan saya untuk mendoakan almarhum anak Bapak 3 hari 3 malam di tempat ini yang sudah 40 hari kita mendoakan.
Dan itu udah 40 hari baru terungkap kalau gadis itu benar-benar minta tolong. Dan seorang praktisi yang secara sukarela meminta izin sama Pak Budi, yang saat itu dibantu para praktisi yang lain, ada 4 praktisi yang saat itu berdoa lagi 3 hari 3 malam, yang mana di situ mengungkap sebuah misteri di balik arwah gadis yang bisa dikatakan menjadi pocong keliling, mengganggu warga sekitar, bahkan ke desa-desa yang lain. Di sela-sela para praktisi itu berdoa, kurang lebihnya itu 3 hari 3 malam, ini ada sebuah kejadian yang mungkin di luar dugaan dari para warga sekitar yang terkait dengan keluarganya Pak Cipto, terutama si Angga ini. Angga, anaknya Pak Cipto, di sela-sela praktisi itu sedang berdoa tirakat 3 hari 3 malam di area makam itu. Jadi makam itu udah ditinggalkan sama sekali, bergantian, ini 4 orang. Kadang habis subuh sampai duhur, duhur sampai maghrib, maghrib sampai jam 12. Kadang di malam harinya kumpul semua. Pokoknya tidak ditinggalkan sama sekali. Nah, ketika sehari 2 hari tepatnya itu udah ada kejadian yang aneh. Pas 3 harinya si Angga, anaknya Cipto, itu datang ke situ, datang ke area makam itu jam 7 malam. Jam 7 malam Angga datang, dan di situ dia menangis di area makam itu, maafkan aku gadis, maafkan aku gadis, tolong jangan ganggu aku, tolong jangan ganggu aku. Dan disinilah para praktisi itu menanyakan ke Angga, apa maksud kamu datang ke makam ini dan kamu meminta untuk tidak diganggu sama gadis. Sampai singkatnya ya Angga ini ketika dia udah mengakui, dibawa ke rumah Pak Budi. Orang tua dari gadis yang saat itu ya ada Pak Erham, Wahyu, dari yang lainnya menyaksikan secara langsung apa yang dikatakan Angga. Suatu pengungkapan yang langsung dikatakan oleh anak dari Pak Cipto yang namanya Angga ini. Dia sempat meminta maaf sama Pak Budi, Pak, maafkan saya Pak, aku tidak mau diganggu gadis Pak, aku tidak mau diganggu gadis Pak. Gadis selalu datang menghantui aku Pak, dan dia selalu ingin mengajak aku Pak. Sampai Pak Budi pun marah dan sempat melakukan satu tindakan yang mungkin di luar batasnya seorang bapak yang sangat tersakiti karena perilaku dari Angga. Apa yang sudah kamu lakukan sama anakku? Bahkan sempat mau dipukul itu Angga. Namun beberapa kiai, praktisi, termasuk ya Pak Erham dan Wahyu ya, itu sempat melarang, Pak, biarkan Angga cerita dulu Pak. Angga pun melanjutkan ceritanya bahwa dia itu diteror terus menerus. Itu kurang lebihnya sudah hampir 20 hari. Dan apa yang dialami oleh Angga ini hampir setiap malam, yang namanya si gadis, sosok anak dari Pak Budi yang sudah meninggal ini, dia itu selalu muncul dimanapun Angga itu berada. Dia di dalam rumah, dia lagi main, dimanapun itu selalu mengikuti kemanapun Angga pergi. Ini yang membuat Angga benar-benar tidak bisa tenang selama dia hidup sampai 20 hari itu, sampai mungkin para praktisi itu ingin mengungkapkan siapa pelakunya, dan terbukti Angga lah yang sudah menjadi korban. Dan sampai singkatnya seorang Angga ini menceritakan bahwa ini semua ulah bapak. Dan apa yang dikatakan Angga ini, para kiai waktu itu yang mendengar secara langsung dari Angga, benarkah apa yang kamu katakan bahwa ini ulah bapak kamu? Benar Pak Kiai, aku tidak mau, tolong bantu aku, jangan ganggu aku dengan gadis itu, aku tidak mau, biarkan bapak saja, aku tidak mau menjadi korban, aku tidak mau meninggal, aku tidak mau mati. Itu dari Angga yang merengek-rengek minta tolong, merengek-rengek menangis dia. Dan Pak Kiai pun meminta sama Angga, kalau kamu kepingin tidak diteror gadis itu, sebenarnya apa yang sudah kamu lakukan? Pak Kiai, dulu Pak Kiai, ketika hujan deras, aku sama bapak, aku diminta untuk menemani bapak untuk jaga sekitar makam, di mana bapak menggali makam itu, yang setelah dia gali dia dapatkan tali dari gadis anaknya Pak Budi, dan dia menutup kembali makam itu dan
tali itu dia bawa, tapi tidak sampai ke rumah, tapi langsung ke rumah dukunnya. Dan di rumah sang dukun itu, dia langsung melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan ritual pesugihan. Arwah gadis anaknya Pak Budi dijadikan pesugihan tali perawan yang digunakan sebagai pesugihan pocong keliling, Pak. Astagfirullahaladzim, Pak Budi kembali sewot dan dia sempat menampar si Angga. Sempat ditampar dan dipukul. Namun Angga waktu itu ia sempat terima. Pukul aku, Pak. Pukul aku mengaku aku salah, tapi aku lebih baik dipukul daripada aku mati dan diteror terus-menerus sama anak bapak. Itu dari Angga. Dan Wahyu pun sempat meminta sama Angga, enggak, ceritakan yang sebenarnya. Kalau memang benar itu bapak kamu, tolong panggil dia ke sini. Saat itu Angga yang ditemani Wahyu dan juga yang lainnya itu beramai-ramai datang ke rumah orang tuanya Angga. Namun ketika sampai di rumah, Cipto, istrinya dan seluruh anggota keluarga dari Pak Cipto itu tidak ada. Tidak ada semuanya, di mana mungkin mereka sudah menyadari bahwa terbongkarnya perilaku yang talent mencuri tali perawan yang talent anak dari Pak Budi, seorang gadis yang usianya masih belia, remaja waktu itu. Di mana keadaan rumah Pak Cipta itu sudah kosong, tidak ada siapa-siapa. Angga diminta tunjukkan di mana rumah dukunnya. Saat itu juga di malam hari itu ya, mungkin sekitar jam setengah 10 malam. Mau tidak mau Angga harus mengantar ke rumah sang dukun, dan perjalanan ke rumah sang dukun itu tidak terlalu jauh, hanya sekitar mungkin lebih dari setengah jam. Yang memang rumah dukun itu ya juga dikenal oleh para praktisi ya, termasuk Pak Budi, Pak Ram, dan dia memang dikenal sebagai dukun santet, dukun yang tidak benar lah, ilmu hitam yang dia gunakan. Saat sampai di rumah sang dukun itu, yang di sini banyak orang yang datang menghampiri. Saat itu ada Pak Cipto dan istrinya diminta keluar, namun sang dukun menantang semuanya. Kalian datang ke sini ribut-ribut, ada masalah apa? Ini rumahku, ini wilayahku. Kalian jangan mengganggu atau kalian akan saya buat menyesal. Itu seorang dukun yang menantang semua, yang terutama Pak Budi, Pak Erham yang juga ketakutan karena memang si dukun itu dikenal dukun santet. Yang siapapun berurusan dengannya pasti akan celaka, karena bukan hanya rumor tentang kesaktiannya saja, banyak orang yang kadang memang sengaja minta tolong untuk membuat orang lain itu terluka, tersakiti. Itu memang dukun yang benar-benar dukun biadab. Namun yang namanya sesakti-saktinya manusia tetap kalah dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dari beberapa praktisi yang sempat meminta sama Pak Erham, Wahyu dan yang lainnya termasuk orang tua gadis yaitu Pak Budi, sampai ndak usah takut, Pak. Biar kami hadapi si dukun itu, dan biar dia jerah agar si dukun itu ngerti bahwa di balik saktinya ilmu masih ada ilmu yang lebih sakti lagi. Dan kita akan buktikan. Bapak semuanya tolong mundur. Jadi di malam itu sekitar mungkin jam 10 lebih itu ya disaksikan sama Pak Ram sendiri bagaimana pertarungan gaib antara si dukun dengan para praktisi, yang ternyata di balik pertempuran itu ya banyak menimbulkan suatu hal yang di luar nalar. Timbul suara gelegar, timbul suara ledakan, sampai beberapa warga yang mungkin ikut menghadiri, yang ikut menyaksikan, ada yang sempat terpental, ada yang luka berdarah, sampai mengeluarkan darah, sampai mereka semua disuruh mundur. Dan jangan lupa sampai semua itu beristighfar dan bersolawat, itu benteng kalian. Itu diminta beberapa praktisi untuk semuanya itu sembari berzikir. Dan disitulah cara dari beberapa praktisi untuk menangkal sebuah kesaktian dari sang dukun, yang setelah seluruh orang-orang yang hadir saat itu bersolawat, berzikir, bertasbih, membuat dukun itu berkali-kali terpental, yang membuat dia pun jatuh tersungkur. Di sela-sela tersungkurnya dukun itu, Cipto dan istrinya itu masih ada di dalam. Dan dia hendak kabur, namun saat itu Pak Budi yang meminta Cipto, keluar kamu Cipto, kamu urusannya sama aku.
itu benar-benar ya disaksikan sama Pak Erham, sampai Pak Cipto pun yang melihat si dukun itu udah benar-benar berdaya, ya dia pun minta ampun, ampuni aku Pak. Sampai singkatnya ini ya, setelah di tengah-tengahi para praktisi, si dukun itu diminta untuk meninggalkan tempat itu dan untuk berhenti melakukan praktek ilmu hitamnya. Sementara Cipto dan di keluarganya, yaitu Angga, diminta untuk mengembalikan tali pocong yang sudah diambil. Dan caranya pun ya waktu mengembalikannya ini yang disaksikan oleh Pak Erham dan para warga, itu ya tidak digali makamnya, hanya diselipkan saja di area makam. Ya ini singkatnya ya, diselipkan saja. Namun setelah tali pocong itu diselipkan, ini ada beberapa kejadian yang dialami keluarga Cipto, di mana Cipto dan Angga, mungkin yang namanya dampak ataupun karma itu udah bisa lepas dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya. Kesuksesan dari sebuah ritual, yaitu ritual pesugihan dalam bentuk apapun, ini ada sebuah hal yang harus diterima dari sebuah risiko yang sudah dilaluinya, yang tak lain dari Angga ataupun Cipto ini. Mereka berdua ya bisa dikatakan hidupnya setelah tali pocong itu dikembalikan, tali gadis perawan itu sudah dikembalikan, kekayaannya yang satu persatu sudah mulai hilang begitu saja. Gila hartanya ini semakin nyata. Cipto yang tidak sanggup hidup dalam keadaan jatuh miskin, Angga yang juga setiap hari seperti diteror pocong, bahkan dia yang sudah minta tolong sama Wahyu, sama Pak Erham dan para praktisi, namun pada kenyataannya Angga ataupun Pak Cipto tidak tertolong. Dia atau mereka berdua, bahkan istrinya juga, istrinya Pak Cipto, harus mengalami kegilaan, yang mana kegilaannya itu hampir satu keluarga itu benar-benar mengalaminya, di mana kegilaan itu yang tak lepas dari sosok mungkin yang sudah membantu mereka. Jadi mereka itu seperti saking takutnya ya, kadang secara tiba-tiba ada pocong, tolong jangan ganggu aku. Itu sering terucap dari Angga, dari istrinya Pak Cipto, dari Cipto sendiri. Sampai mereka dianggap gila, sampai singkatnya ya beberapa warga yang melihat ketiganya gila, ya mau tidak mau membawa ketiganya itu sampai ke rumah sakit jiwa. Dan ketiganya setelah di rumah sakit jiwa, di mana keluarga yang mengetahui bahwa perilaku dari Cipto ini udah di luar batas ya, keluarganya pun tidak ada yang ngurus. Dan kabar dari Cipto ataupun keluarga ini, memang Pak Erham dan Wahyu ataupun Pak Budi sendiri memang tidak tahu kabar dari setelah ketiganya itu dilarikan ke rumah sakit jiwa. Entah mereka meninggal atau mereka diurus, wallahu alam bisawab. Namun kabar-kabarnya setelah 2-3 tahun ya ada yang meninggal, tapi entah, karena itu masih rumor, karena dari Pak Erham sendiri ya memang tidak menjenguk secara langsung tentang keluarga dari Pak Cipto setelah apa yang sudah pernah dilakukan yang membuat mereka bertiga itu menjadi gila karena teror nyata dari sosok pocong yang bukan hanya dari seorang gadis yang diambil tali pocongnya saja. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Sekian dulu cerita dari Pak Ade. Cuma kembali di cerita misteri lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.